Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bersyukur di tahun baru ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan tahun baru Imlek. Di mana semua menjadi baru, termasuk iman dan tekad kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan kekuatan dan kasih-Nya seturut dengan kehendak dan rencananya. Sebuah pujian berjudul Tuhan menurunkan berkat bagaikan hujan di musim semi. Bagaikan hujan di musim semi, Tuhan menurunkan berkat-Nya. Ku memuji dan bersukaria. Kehidupan bagaikan mata air limpah ruah di hatiku. Bukalah mulutmu dan memuji Dia. Angkat tangan, sembah Dia. Berkat-Nya turun di tengah kita. Sembahkanlah pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia akan memberikan berkat yang melimpah bagaikan hujan di musim semi. Bagai hujan berkat-Nya, ku memuji dan bersuka. Kehidupan bagai mata air limpah ruah di hatiku. Bukalah mulut memuji Dia, angkat tangan sembah. Berkat-Nya turun di tangan kita. Persembahkanlah pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia akan berikan berkat yang melimpah bagaikan jandan berkat. Bagai hujan berkat-Nya, ku memuji dan bersuka. Kehidupan bagai mata air limpah ruah di hatiku. Bukalah mulut memuji Dia, angkat tangan sembah. Berkat-Nya turun di tangan kita. Mengarahkanlah pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia akan berikan berkat yang melimpah bagai hujan berkat. Bagai hujan berkat. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami naikkan puji syukur ke hadirat-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Meski mata jasmani kami tak melihat Engkau, tapi kami dapat merasakan kehadirat-Mu di dalam hati kami. Biarlah setiap orang yang ikut perayaan di tempat masing-masing
dapat dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan dan muliakan Engkau. Demikian kami panjatkan doa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebuah pujian, Dadi Hui Chun, menyambut datangnya musim semi. Bumi menjadi terang, jalan di depan gemilang, karunia ajaib terus mengalir, kemuliaannya melebihi langit. Haleluya. Wan ying dadi hui chuan, guan mi si guan yi ji lai hou, jin di qin chang jiu zai yun qian, qi miao an di chang liu bu xi, ta di rong you gao po quan di. Wan ying dadi hui chuan, guan mi si guan yi ji lai hou, jin di qin chang jiu zai yun qian, qi miao an di chang liu bu xi, ta di rong you gao po quan di.哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们感恩传扬耶稣。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们迎接大地，我相信，嘿，欢迎大地回转，光明是光已经来到，新的军场就在眼前，奇妙恩典长流不息，他的荣耀高过全地。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们感恩传扬主名。哈利路亚，赞美上主，起来吧，我们迎接大地，我相信，嘿，欢迎大地回转，光明是光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，他的荣耀高过全地，他的荣耀高过全地。Sekarang saatnya tiba, kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Karena kebaikan Tuhan yang telah memimpin hidup kita di dalam rencananya. Meski banyak rintangan, kesulitan, tapi Tuhan melatih kita supaya hidup kita berarti di tangannya. Sebuah pujian, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat.
dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh baik. Engkau dapat merubah yang buruk menjadi baik di hadapan-Mu. Meski apa yang kami persembahkan tak sebanding dengan berkat yang Kau berikan, tapi Tuhan dapat memakai dalam pekerjaan Tuhan yang besar, sehingga uang yang mati itu bisa menjadi pekerjaan Tuhan yang hidup, yang luas. Demikianlah kami yakin dan percaya dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari selanjutnya kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Musa Salomo. Shalom ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mengadakan perayaan Imlek Komisi Wanita GKY Pluit. Dan hari ini kita memasuki hari keempat dari tahun baru Imlek. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongxi Xing Chun Kuai Le. Biarlah di tahun yang baru kita lebih dekat pada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan, dan kita juga lebih mengalami segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah semuanya baik. Itulah tema kita, semuanya baik. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami memasuki tahun yang baru. Dan kami boleh mengalami akan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Berkati Tuhan untuk perayaan Imlek di Komisi Wanita pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami boleh dituntun, boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia cenderung menyukai hal-hal yang baru. Ketika membeli roti tawar, kita tentu memperhatikan tanggal produksi dan kadaluarsa dari roti yang dipajang. Semakin baru roti itu semakin lezat dan semakin enak. Demikian pula kita senang dengan baju baru, dengan celana baru, dengan sepatu baru. Bahkan yang mampu mungkin suka dengan mobil baru,
rumah yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang baru menggantikan yang lama tentunya diharapkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jika manusia senang dengan slogan fresh from the oven, Tuhan tampaknya memakai slogan yang sama. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih setia dan rahmat Tuhan tidak akan pernah berhenti dicurahkan bagi kita. Begitu kita bangun, ada rahmat dan anugerah Tuhan yang langsung menyapa kita. Jika kita malam sudah lelah, setelah kita tidur, pagi kita bangun, tentu kita segar dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Bukan sisa kemarin, tetapi sesuatu yang baru yang selalu Tuhan berikan kepada kita setiap pagi. Puji Tuhan. Bukankah apa yang diberikan Tuhan semuanya baik? Hari ini tadi saya sudah katakan masing dalam suasana tahun baru Imlek. Hari yang keempat kita dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Saya yakin itu bukan hal yang kebetulan. Pasti Tuhan memiliki rencana atas hidup kita. Kita yakin rencana Tuhan itu semuanya baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sebagai orang percaya kita juga diperhadapkan dengan berbagai tradisi. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi berbagai tradisi yang ada agar semuanya menjadi baik? Mari kita melihat terlebih dahulu sikap Tuhan Yesus di dalam menghadapi tradisi orang Israel. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11 itu mencatat tentang hari Sabat, merupakan tradisi orang Israel. Setiap orang Israel harus menjaga hari Sabat. Perikop firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Ia memelihara hari Sabat. Tetapi aturan itu ditambah-tambahkan atau sengaja ditambah-tambahkan. Yesus menolaknya. Misalnya tidak boleh memetik bulir gandum dan memakannya. Tidak boleh menyembuhkan orang yang sakit pada waktu hari Sabat. Orang Israel suka menambah-nambahkan aturan-aturan yang baru di hari Sabat. Hari Sabat adalah kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari Sabat juga kesempatan bersekutu dengan anggota keluarga dan saudara seiman. Sabat agar tubuh, jiwa dan roh kita dapat beristirahat dengan baik. Ini adalah perkara yang baik. Tetapi kalau perut lapar tidak boleh makan bulir gandum. Kalau sakit harus terus menderita, tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat. Maka Sabat tidak mendatangkan manfaat bagi manusia. Hal ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena hari Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 13. Di sana juga mencatat peristiwa di mana dikatakan sebelum makan harus cuci tangan. Ini adalah satu tradisi daripada orang Israel. Ketika mereka melihat murid Yesus tidak mencuci tangan, mereka langsung ditegur oleh orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus balik menegur mereka yang hanya memegang tradisi manusia dan mengabaikan perintah Allah untuk menghormati orang tua. Misalnya istilah korban adalah persembahan harta kepada Tuhan. Mereka anggap Tuhan itu paling tinggi. Jika sudah menunaikan kewajiban kepada Tuhan,
maka mereka boleh mengabaikan kewajiban kepada manusia, bahkan boleh tidak merawat dan memelihara akan orang tua. Tuhan Yesus menegur mereka, korban adalah tradisi yang ditentukan oleh manusia. Memelihara orang tua itu adalah perintah daripada Tuhan. Mereka demi memelihara tradisi manusia mengesampingkan, mengabaikan akan perintah Allah. Setelah kita menjadi orang Kristen, apakah kita harus membuang segala budaya, tradisi bangsa kita? Saudara-saudara, menolak budaya dan tradisi kita itu berarti menolak keberadaan diri kita sendiri, mencabut diri kita daripada akarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua bagian Alkitab tersebut di atas kita melihat ada beberapa prinsip dalam menyikapi tradisi yang ada. Yang pertama, secara positif terbuka terhadap budaya dan tradisi dengan terang firman Tuhan. Dan yang kedua, harus secara kritis, mempertimbangkan apakah berguna atau tidak berguna, membangun atau tidak membangun, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ketika tradisi bertentangan dengan hukum Allah, maka kita harus lebih taat kepada firman Allah. Dan yang ketiga, kita harus transformatif, artinya ada pembaharuan dari dalam keluar, sehingga segala tradisi yang ada adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu sekalian, Hari Raya Imlek telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi yang akhirnya turun-temurun diadakan dalam setiap perayaan Imlek. Antara lain kita bisa melihat bersih-bersih rumah. Membersihkan rumah 1 hari sebelum Imlek bagi orang Tionghoa berarti membuang segala keburukan agar keberuntungan bisa masuk esok harinya. Kemudian nuansa merah. Salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan nuansa merah di segala tempat. Warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, membawa hoki bagi kepercayaan orang Tionghoa. Sehingga tidak heran dalam perayaan Imlek kita akan banyak melihat warna merah yang bertebaran. Baik itu dalam dekorasi rumah, hidangan atau kue yang disajikan, hingga pakaian yang dikenakan itu serba merah. Dan yang ketiga yaitu berkumpul dan makan bersama keluarga. Tak berbeda jauh dengan hari raya Lebaran, Imlek juga berorientasi pada kekeluargaan. Maka dari itu jutaan orang Tionghoa di seluruh dunia akan berusaha untuk pulang menuju rumah masing-masing agar dapat berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Imlek selalu menjadi waktu yang spesial, bahkan mengalahkan perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat. Family is everything after all. Dan yang keempat adalah silaturahmi. Tahun baru Imlek hari pertama biasanya keluarga saling mengunjungi satu dengan yang lain. Lazimnya anggota keluarga yang junior mengunjungi yang senior. Nah, saat mereka bertemu, mereka akan saling memberkati dengan ucapan misalnya Gong Xi Fa Cai Wan Shi Ru Yi Xin Nian Kuai Le Xin Nian Hao. Selamat tahun baru, selamat tahun yang penuh berkat, dan istilah kata-kata yang saling memberkati. Kemudian yang kelima adalah membakar petasan dan kembang api. Membakar petasan dan kembang api pada saat perayaan Imlek. Selain untuk memeriahkan perayaan Imlek itu sendiri yang berlangsung ya pada saat itu, dan menurut kepercayaan orang Tionghoa, suara petasan yang keras dipercaya dapat menakut-nakuti roh jahat, juga binatang jahat yang bernama Nian, serta untuk mengusir nasib-nasib buruk di tahun yang sebelumnya dan mengharapkan tahun yang baru lebih bahagia, lebih baik lagi.
Kemudian yang keenam adalah tarian naga atau liong dan barongsai. Pertunjukan liong, naga dan barongsai telah menjadi bagian daripada budaya masyarakat Tionghoa ribuan tahun yang lalu dan merupakan lambang kekuatan, kebijaksanaan dan keberuntungan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Menghadapi berbagai tradisi tahun baru Imlek, supaya semuanya baik, maka kita perlu menyaring dan menata kembali tradisi yang negatif dan tahayul, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang positif, yang baik harus kita lestarikan agar semuanya baik, menjadi berkat bagi kita. Nah, contoh hal-hal yang positif yaitu yang pertama, berkumpul dan makan bersama. Saudara-saudara sekalian atau ibu-ibu, pada tanggal 30 bulan 12, seisi keluarga mengelilingi meja makan bersama. Semuanya menyatakan bahwa orang Tionghoa sangat mementingkan akan keluarga. Keluarga adalah karunia Tuhan yang sangat dihargai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus menghargai keluarga, menghargai hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, menghargai persekutuan keluarga satu dengan yang lain. Kumpul makan bersama adalah kesempatan untuk menata ulang relasi anggota keluarga, membereskan relasi keluarga yang bermasalah, agar keluarga memiliki kebersamaan persekutuan yang indah. Ibu-ibu sekalian, baik itu tradisi kita maupun pengalaman pengajaran Alkitab, keluarga adalah milik bersama. Kita harus sama-sama mengasihi keluarga. Karena itu anggota keluarga harus saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain dan bersama tumbuh dalam kasih. Ibu-ibu sekalian, kumpul makan bersama adalah sentral daripada ikatan keluarga, juga merupakan tanda hormat dan bakti yang junior kepada yang senior. Yang junior jauh-jauh pulang ke rumah adalah untuk mengungkapkan rasa hormat bakti mereka. Dan dalam ribuan tahun sejarah kita selalu memandang berbakti sebagai sentral dan etika moral. Dalam budaya Tionghoa ada dua hal yang paling penting, yaitu setia dan berbakti. Chung Xiao. Setia adalah setia kepada bangsa dan negara. Berbakti adalah hormat dan berbakti kepada orang tua dan kepada yang senior. Pepatah Tionghoa mengatakan, Paisan yi xiao wei xuan. Dalam segala kebajikan berbakti harus didahulukan. Budaya, tradisi yang unggul dari suku kita juga merupakan tradisi yang patut dibanggakan. Merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Ibu-ibu yang terkasih, hal yang sama dalam Alkitab juga menekankan hormat. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan di dalam 10 hukum Allah, butir yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Ibu-ibu sekalian, mementingkan keluarga dan menghormati ayah dan ibu adalah tradisi kita. Sekaligus adalah pengajaran Alkitab. Allah bukan saja memberikan wahyu khusus melalui Alkitab kepada kita, juga melalui nenek moyang memberikan wahyu umum kepada kita. Kita tahu bahwa wahyu Allah itu dibagi dalam 2 bagian, wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu khusus adalah Allah melalui Alkitab, firman Allah, dan Tuhan Yesus kalam menjadi daging, datang ke tengah-tengah dunia.
Sedangkan wahyu umum antara lain melalui ciptaan Allah, hati nurani, kemudian juga berbagai budaya dan tradisi suku bangsa. Ibu-ibu sekalian mementingkan keluarga dan menghormati ayah dan ibu adalah wahyu umum dari Tuhan di tengah-tengah suku bangsa kita. Dan masyarakat kita sekarang ini seiring dengan perubahan konsep nilai yang meninggikan akan materi. Ada orang yang mulai mengabaikan nilai-nilai keluarga yang luhur, mulai melupakan rasa hormat kepada orang tua, melupakan akan pentingnya keluarga, sehingga tidak heran angka perceraian, perselingkuhan itu semakin hari semakin meningkat. Adanya kondisi orang tua yang sudah tua tidak dirawat oleh anak-anak. Fenomena ini bukan tanda awas untuk kita sekalian. Karena itu memberitakan ajaran Yesus Kristus dan menyebarkan budaya tradisi yang unggul untuk mendatangkan berkat bagi anak cucu keturunan kita. Seharusnya menjadi misi zaman ini sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus memiliki kekuatan yang positif di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Kita harus menghargai keluarga, menghormati orang tua, menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu semuanya baik. Hal yang kedua yaitu memohon berkat. Cifu, para leluhur orang Tionghoa di awal tahun baru mengadakan sembahyang kepada langit untuk memohon berkat. Temple of Heaven di Beijing saat ini adalah tempat para kaisar dari dinasti Ming dan Qing untuk menyembah langit. Ibu-ibu sekalian, mereka memohon agar langit di tahun yang baru memberkati panen mereka secara berkelimpahan. Karena mereka menganggap langit Tian adalah penguasa manusia yang paling tinggi. Karena itu setiap tahun tiba tahun baru selalu memohon berkat dari Tian, dari langit. Nenek moyang kita percaya di alam semesta ini ada satu oknum penguasa. Kepercayaan ini sesungguhnya sesuai dengan kepercayaan Kristen. Karena itu orang Kristen saat tiba tahun baru seharusnya kita berdoa kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, memohon berkat bagi bangsa dan negara kita. Ibu-ibu sekalian, setiap tiba tahun baru Imlek banyak ungkapan kata-kata yang penuh dengan berkat. Misalnya ungkapan demikian. Ini contohnya, Chunjie Dao Lai Xu Shi Duo, 阖家团圆幸福多，心情愉快朋友多，身体健康快乐多，一切顺利福气多，虎年吉祥生意多，祝你好事多多多。 Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tahun baru musim semi banyak sukacitanya, seisi keluarga kumpul banyak berkatnya, hati senang banyak temannya, tubuh sehat banyak sukacitanya, semua lancar banyak berkatnya. Tahun harimau banyak bisnis banyak untungnya, semoga engkau banyak perkara yang baik. Ibu-ibu sekalian, kita banyak melihat WA yang disampaikan, baik yang berkenaan dengan keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi, selalu memberikan berkat yang baik, yang indah. Dan ada banyak orang menempelkan huruf hoki di atas pintu toko atau pintu rumah. Bahkan ada yang sengaja huruf hok itu ditempel terbalik, berarti mengharapkan hoki itu dicurahkan berkelimpahan atas keluarganya. Jadi memang setiap orang suka dengan hoki dan meminta hoki atau berkat. Hoki di dunia seringkali ada kaitan dengan keki, ya. Ada hoki, ada keki. Banyak hoki, banyak kekinya. Dulu orang Tionghoa mengatakan banyak anak banyak hoki, ya. Kalau sekarang banyak anak banyak keki.
Jadi bagaimana hoki bisa tetap hoki, tidak jadi keki? Hanya menikmati hoki, bukan mengalami keki. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 20 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Hanya berkat pemberian Tuhan yang berasal daripada Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan, barulah berkat yang sejati. Ada hoki, tidak ada keki. Bagi kita sebagai orang Kristen, berkat yang sejati bukan berasal daripada dewa kekayaan, Caisen. Bukan kita makan apel, makan apel aman dan damai. Bukan juga makan buah pil lancar selalu. Dan juga bukan makan jeruk, rezeki dan untung besar. Juga bukan makan kue keranjang, setiap tahun naik terus. Juga bukan makan ikan, setiap tahun selalu ada sisa. Ibu-ibu sekalian, dan berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan berbagai pantangan, larangan, tahayul, ya. Misalnya tidak boleh menangis. Menangis pada tahun baru Imlek dipercaya akan mendatangkan kesedihan sepanjang tahun. Dan juga tidak ada kaitan dengan cuci baju. Konon hari pertama dan kedua Imlek merupakan hari kelahiran dewa air. Mencuci baju juga dianggap menghilangkan keberuntungan yang sudah didapat di tahun yang sebelumnya. Dan juga tidak ada kaitan dengan keramas. Ya, dalam bahasa Mandarin rambut disebut fa, serupa dengan kata fa cai yang berarti menjadi makmur. Keramas pada hari Imlek dianggap menghilangkan kemakmuran atau keberuntungan yang didapat pada awal tahun baru. Dan juga nggak ada hubungan dengan membersihkan rumah. Menyapu rumah di hari Imlek dipercaya bisa membuang keluar kemakmuran dan keberuntungan. Dan juga tidak ada hubungan dengan beli buku dan sepatu. Bahasa Mandarin buku itu su, sepatu itu xue, xuezi atau xue. Keduanya memiliki pinyin, ya, yang sama dengan bahasa Mandarin kalah. Su dengan su kalah itu pinginnya sama. Xuezi dengan xue jahat sama. Karena bunyinya sama, muncullah pantangan untuk membeli atau menghadiahkan buku dan sepatu. Demikian juga tahyul yang dikatakan dilarang membeli hadiah jam atau payung. Dalam bahasa Mandarin membeli jam sung chung, ya sung chung itu memiliki pelafalan yang sama dengan sung chung, ya, menghantar ke pekuburan. Ya, menghantar ke orang yang meninggal, dihantar begitu, ya. Sedangkan payung dalam bahasa Mandarin adalah san, diasosiasikan dengan perpisahan san, fensan, desan, berpisah, ya. Jadi dilarang memberi hadiah jam atau payung. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan pantangan, larangan dan tahyul tersebut di atas. Tahun baru Imlek adalah Thanksgiving orang Tionghoa. Karena itu pada saat tahun baru kita harus tahu bersyukur, memuji Tuhan atas segala berkat Tuhan yang dicurahkan. Berkat yang sejati berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Maka saat tahun baru musim semi tiba, kita jangan lupa bahwa Tuhan
adalah sumber dari segala berkat. Maka seharusnya kita memohon berkat kepada Allah yang sejati. Di sisi yang lain mengingat kita dari awal tahun hingga akhir tahun, awal sampai akhir tahun boleh melewati kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Semua ini adalah anugerah Tuhan yang berlimpah. Karena mata Tuhan terus tetap mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Jadi orang Kristen dapat merayakan tahun baru Imlek asal tidak melanggar prinsip kebenaran Alkitab dan tidak terpengaruh dengan tahayul seputar tahun baru Imlek. Ibu-ibu sekalian, dan seharusnya tahun baru Imlek diberikan makna yang baru dalam suasana yang penuh kasih, berkumpul dengan keluarga dan memberikan kesaksian tentang Kristus. Hanya dengan demikian orang Kristen dapat merayakan tahun baru Imlek yang penuh sukacita, penuh dengan syukur dan bermakna. Dengan demikian perayaan tahun baru Imlek semuanya menjadi baik, menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami bersyukur Engkau memimpin memberkati kehidupan kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan tahun baru Imlek. Kami mau bersyukur di mana kami segenap anggota keluarga boleh berkumpul untuk menikmati kebersamaan dan persekutuan indah. Semua ini adalah hal yang baik. Kami juga bersyukur di awal tahun yang baru kami boleh datang memohon kepada berkat Tuhan. Karena Engkau adalah sumber berkat. Karena itu mata rohani kami memandang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan menuntun kehidupan kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan biar tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat dan rahimi menuntun kami, menolong kami. Dan biar firman Tuhan mengarahkan kami sehingga hidup kami semakin hari semakin berlimpah. Tuhan berkati kami sekalian, berkati keluarga kami, berkati kerohanian kami, berkati pelayanan kami. Agar apa yang kami lakukan semuanya baik adanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar segala hormat puji kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa bersama. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu-ibu sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu adalah baik. Karena yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita itu adalah semuanya baik adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini firman Tuhan telah memberkati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang disampaikan oleh Ibu Icing dengan judul Tuhan adalah Gembalaku dari Mazmur 23. Dan akan diiringi erhu oleh Bapak Fajar. Kepada Ibu Icing kami persilakan.
Mari ibu-ibu, di dalam menyambut suasana tahun baru Imlek, kita menyanyikan satu pujian, Ho Xin Nian, Gong Zhu Dajia Xin Chun Meng En, Ai Zu Geng Shen. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Yan Da Jia Do Kuai Le Guo Shen Yin. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Zhu Kuan Qi Gong Su Ye Zhu En Tian. Du Sa Wo Shi Zhou Du, Qi San Lai Li, Qi Wo Zhu Jin, Zi Zhu Ge Yi Chen. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Yan Da Jia Xin Kou Zhu Gong En Tian. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Dong Huan Qi Ren Fo Zhe Da Ji Ti. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Dong Huan Qi Tu Su Yin Zhu En Tian. Bei qi si jia nan sui, yi shi ji li du, gu li xiang qi, cha zhu hu hei. Ho Xin Nian, Zhu Xin Nian, Xin Nian Lai Zhu En Tian, Yan Da Jia Xin Kou Zhu Gong En Tian. Yan Da Jia Xin Kou Zhu Gong En Tian. Selamat tahun baru ibu-ibu sekalian, dimanapun ibu-ibu berada. Gong Zhu Dajia Xin Nian Meng En. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberikan kita kesehatan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, dan damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Walaupun tahun baru kali ini kita tidak bisa atau belum bisa merayakan di gereja dan kumpul-kumpul bersama keluarga besar, tetapi kita percaya ibu-ibu sekalian, berkat Tuhan, berkat yang sama Dia curahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu, walaupun suasana akhir-akhir ini tidak kondusif, tetapi kita percaya Tuhan tetap memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati. Karena itu sebagai orang yang beriman, biarlah hati kita tetap tenang, berserah, menyerahkan hidup kita, menyerahkan kesehatan kita, keluarga kita kepada Tuhan. Seperti janji firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Ibu-ibu sekalian, acara kita pada minggu yang akan datang atau Jumat yang akan datang adalah kelompok kecil. Yang akan kita bahas adalah Mazmur nomor yang ketiga dengan judul Ketika Berhadapan dengan Musuh. Kami mengharapkan ibu-ibu yang bergabung di dalam kelompok kecil bisa mengikuti acara kelompok kecil di kakaknya masing-masing. Dan pembacaan berurutan pada bulan Januari dan Februari ini dan seterusnya adalah dari kitab Mazmur. Saya menghimbau ibu-ibu bisa membaca setiap hari satu pasal kitab Mazmur untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mengakhiri akan perayaan Imlek pada hari ini, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup. Bapa yang ada di dalam surga,
kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dari awal tahun sampai akhir tahun. Kami menyerahkan tahun yang baru kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan mencurahkan berkat anugerah-Mu, kesehatan yang baik, dan rezeki berkat yang kami butuhkan di dalam pekerjaan kami. Bapa, kami secara khusus mendoakan untuk kondisi kami di Indonesia, di kota Jakarta yang akhir-akhir ini tidak kondusif. Kami mohon Tuhan campur tangan, menjaga, memelihara kami, sehingga setiap kami keluar masuk di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan terutama kami mohon Tuhan memberikan kami damai sejahtera Tuhan, ketenangan daripada Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Berkati setiap ibu-ibu dengan kesehatan, dengan anugerah Tuhan, dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Perayaan Imlek KW online selesai. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian.